Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Martabak Matador. Mari tebarkan kebaikan, semangat tanpa kendor. Bersama saya Muhammad Saiful Hadi. Oke, pada video kali ini akan memberikan materi tentang asam, basa, garam. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Sebelum masuk ke materi pokok asam, basa, dan garam, akan dijelaskan terlebih dahulu sub pokok bahasan yang akan mendukung untuk pelajari lebih lanjut tentang larutan asam, basa, dan garam. Pertama, tentang positif dan ion negatif. Tentu dua istilah ini sudah tidak asing lagi untuk peserta yang berada di kelas 11. Oke, semisal ada ion A dengan muatan N+, bertemu dengan ion positif B bermuatan negatif M, maka dengan rumus singkat akan dihasilkan senyawa baru dengan rumus A subscript M, B subscript N. Contoh, kation Al13 bertemu dengan anion CO3 2- akan menghasilkan senyawa Al2CO3 3 kali. Ini disajikan tabel di lajur vertikal ada kation, di lajur horizontal ada anion. Ada 16 kotak yang bisa kalian isi sebelum kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, kita mulai dari lajur yang pertama. Ion H+ bertemu dengan ion SO3 2-, maka hasilnya adalah H2SO3. Kemudian ion H+ ketemu dengan ion PO3- menghasilkan H3PO4. Kemudian HNO3 dan ion H+ bertemu dengan ion OH- dan menghasilkan H2O. Pada lajur kedua, ion Na+ bertemu dengan SO3 2-. Kemudian Na+ ketemu dengan PO4 3-. Kemudian Na+ bertemu dengan NO3-. Dan pada posisi yang terakhir, ion Na+ bertemu dengan OH- menghasilkan NaOH. Pada lajur ketiga, ion Ca12 ketemu dengan SO3 2- akan menghasilkan CaSO3. Kemudian Ca2+ bertemu dengan PO4 3- akan menghasilkan Ca3PO4 2 kali. Kemudian Ca2+ ketemu dengan NO3- akan menghasilkan CaNO3 2 kali. Ca2+ bertemu dengan OH- akan menghasilkan CaOH2. Lajur yang keempat, NH4+ bertemu dengan SO3 2- menghasilkan NH4 2 kali SO3. Kemudian NH4+ ketemu dengan PO4 3- menghasilkan NH4 3 PO4. Ion NH4+ bertemu dengan NO3- menghasilkan NH4 NO3. Dan yang terakhir, NH4+ bertemu dengan OH- menghasilkan NH4 OH. Bagi peserta didik yang sudah mampu dalam hal ion positif, ion negatif, dan reaksinya, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Kita lanjut pada slide berikutnya. Istilah ionisasi dan disosiasi. Ini adalah kebalikan dari slide yang pertama. Oke,
Coba kita perhatikan contoh ionisasi dan disosiasi berikut ini. H2SO3 terion menjadi H+ dan SO3 2-. Jangan lupa setiap reaksi harus kita sempurnakan koefisien antara ruas kiri dan ruas kanan. Contoh disosiasi, NaOH akan menghasilkan Na+ dan ion OH-. Kemudian contoh ionisasi H3PO4 menghasilkan H+ dan PO4 3-. Sekali lagi, jangan lupa untuk menyempurnakan persamaan reaksi. Contoh pada sisi disosiasi, ada CaOH2 akan menghasilkan Ca2+ dan ion OH-. Kemudian kita sempurnakan untuk menambah koefisien. Contoh berikutnya, ionisasi NH42SO3 menghasilkan NH4+ dan SO3 2-. Kemudian kita sempurnakan. Contoh yang terakhir pada sisi disosiasi, ada Ca3PO4 2 kali akan menghasilkan Ca2+ dan PO4 3-. Oke, kita lanjut pada materi pendukung reaksi metatesis atau double displacement. Ada rumusan sederhana, coba kita perhatikan. Ada senyawa A, B bertemu dengan senyawa C dan D. Ini kita tukarkan pasangan ion dari dua senyawa tersebut. Coba perhatikan pada sisi produk, bahwa A semula dengan B menjadi A dengan D. C semula dengan D, sekarang menjadi C dengan B. Perhatikan contoh berikut. H2SO3 bereaksi dengan CaOH2 dan menghasilkan CaSO3 dan H2O. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara mengionkan dan mendisosiasikan dari kedua senyawa tersebut. H2SO3 menjadi H+ dan SO3 2-. CaOH2 menjadi Ca2+ dan OH-. Masing-masing ion yang ada pada dua senyawa ini kita tukarkan menjadi CaSO3, H+ ketemu dengan OH- menjadi H2O. Yang terakhir kita sempurnakan. Contoh reaksi metatesis antara asam dengan basa, antara garam 1 dengan basa 1, garam 1 dengan asam 1, garam 1 dengan garam 2. Pemberian angka ini sebagai kode saja. Contoh, asam HCl ketemu dengan basa KOH menghasilkan garam KCl dan H2O. NH42SO4 ketemu dengan KOH akan menghasilkan K2SO4, NH3 dan H2O. Begitu juga contoh yang ketiga dan keempat. Yang perlu diperhatikan pada reaksi metatesis sebagai dasar dalam mempelajari larutan asam, basa, dan garam, selain penyempurnaan reaksi pada sisi koefisien, yang perlu diperhatikan adalah subskrip huruf A, Q, L, kemudian S, kemudian G, yang merujuk pada simbol aqueous, kemudian liquid, gas, dan solid. Untuk menentukan jenis zat aqueous, liquid, gas, atau padat, Aturan sederhana tersebut terangkum dalam bentuk tabel seperti ini, dapat dipelajari. Oke, selamat, semoga sukses, dan silakan diselesaikan soal reaksi-reaksi berikut.